Selamat hari Minggu dan Shalom Aleichem bagi kita semua. Bagi yang bisa mendengar suara saya, boleh lambaikan tangannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah dalam ibadah Minggu. Khususnya pada kesempatan pagi ini adalah ibadah misi nasional atau Nusantara yang akan dibawakan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Silvanus Tuhumena. Meskipun kita semua ada dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita kita, meskipun kita berjauhan, tidak bersama-sama, tapi dalam satu roh, kita mau membawa hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita ambil waktu terus jenak. Dalam 1-2 menit ke depan kita akan masuk dalam acara kita. Jemaat Tuhan, kita akan melihat bagaimana perjuangan negara kita, para pahlawan negara kita, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih dalam posisi berdiri, jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita mengangkat pujian,
bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kita semua saat Dia memberikan bangsa dan negara yang begitu indahnya, Indonesia, dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa kita tidak bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang Tuhan berikan bagi kami semua. Angkat syukur kami karena kebaikan-Mu bagi negara kami, bagi bangsa kami. Negara yang indah Tuhan berikan bagi kami. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita angkat pujian ini. Yang kedua, alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 14. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca dari ayat 9 sampai ayat ke-14. Baik, semua sudah menemukannya? Kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita. Di sini disebutkan pada ayat 10, izinkan saya untuk membacanya kembali. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Mari kita semua masih tetap berdiri. Kita mau angkat puji-pujian. Kita mau perkatakan bahwa akan ada kebangkitan yang besar di tengah-tengah bangsa kita. Nama Tuhan Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Bersama-sama kita mengangkat puji-pujian kita. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan di negeri kami. Tuhan curahkan Roh-Mu bagi kami. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar.
ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Inilah doa kami Tuhan, akan ada kebangkitan, akan ada pemulihan yang besar di tengah-tengah bangsa ini. Siapa yang berseru kepada Yesus pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Dan kami percaya Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah oleh segala suku bangsa. Kami bawa kepada umat datang dengan doa-doa yang kepada Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, perkatakan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan, bahwa hanya Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan oleh segala kaum dan bangsa. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
penyembahan pujianmu hanya bagi Tuhan. Karena hanya bagi Yesuslah Tuhan, Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian hormat. Engkau Tuhan ajaib, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bawa Indonesia, biarlah Indonesia bagi kemuliaan. Hanya bagi kemuliaan Tuhan, Yesus Kristus ditinggikan, namanya dielukan di atas bangsa kami. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami, kesempatan yang indah untuk kami bersekutu hari ini dan secara khusus dalam doa misi bagi Nusantara. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan dan semua kami akan belajar dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sekian jauh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, memikirkan, dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini dalam rangka doa bagi Nusantara. Bekerjalah selama hari siang. Tema ini diangkat dari diskusi ketika Tuhan Yesus harus menjawab pertanyaan para murid tentang seorang yang buta sejak lahir. Tema ini kiranya dapat menuntun kita untuk memikirkan bahwa dalam hidup ini, Ibu Bapak sekalian, energi kita tidak habis hanya pada hal-hal yang receh atau sepele. Kemudian, kiranya tema dan renungan kita hari ini juga membawa kita untuk mengerti dengan baik tujuan Allah yang menjadikan kita mitra pelayanannya di dunia ini. Bekerjalah selama hari siang. Ketika mereka sedang dalam perjalanan bersama dengan Yesus, maka kelihatan atau nampaklah seorang yang
buta sejak lahir. Maka pada saat itu bertanyalah para murid, Rabi, apakah yang menyebabkan orang ini buta? Orang ini buta apakah karena dosanya atau orang tuanya? Jadi pendekatan atau konsep yang dimiliki oleh para murid, bagaimana mereka mendekati kebutaan itu. Bahwa ternyata memang kalau kita melihat pertanyaan, kebutaan ini terjadi oleh karena dosa orang ini atau orang tua dari orang ini, atau siapakah yang berbuat dosa. Maka kita lihat dalam bacaan kita, Yesus menjawab clear sekali. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Kalau begitu, apa yang menyebabkan ia sakit? Apakah yang membuat matanya terganggu? Mengapa demikian? Maka Bapak Ibu sekalian, dari jawaban Yesus kita lihat bahwa kita digiring untuk mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Tentang kedaulatan Tuhan atas hidup seseorang. Jawabannya bukan dia, bukan juga orang tua, tetapi pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia atau melalui orang yang buta sejak lahir ini. Artinya apa? Yesus membantah, Yesus menyanggah pola pikir yang ada pada para murid. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang Yahudi memiliki konsep bahwa janin sejak di dalam kandungan itu sudah mempunyai kehendak membunuh. Itu diambil dari kisah Esau dan saudaranya ketika masih di dalam kandungan, Kejadian 25. Dan juga ada pemahaman orang Yahudi bahwa sebelum janin itu terbentuk, bahwa janin itu sudah ada di suatu tempat. Selain memang menurut hukum Taurat, akibat sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang itu bisa juga oleh karena didikan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa Yesus menjawab begitu jelas. Kalau begitu, apa yang menyebabkannya? Maka kita kembali pada kedaulatan Tuhan. Bahwa memang ini diizinkan oleh Tuhan. Bahwa pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Di dalam orang yang sudah buta sejak lahir ini. Di dalam diri orang yang buta sejak lahir ini, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita membaca kisah ini selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sangat menarik, ada porsi yang sangat besar di dalam pasal ini mengisahkan tentang kesembuhan yang dialami oleh orang buta ini. Kita tidak pergi ke sana, kita tidak pergi untuk mendalami apa yang terjadi setelah orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita fokus kepada apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Dan pekerjaan dan aku harus, atau kita, kata Yesus, kita harus melakukan pekerjaan Allah. Dia yang mengutus aku. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari siang sebelum datangnya malam. Jemaat yang dikasihi, mari kita perhatikan baik-baik.
bukan dia, bukan juga orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa yang terjadi? Bahwa memang demikian. Setelah itu, Yesus melakukan penyembuhan dengan caranya yang unik. Bahwa akhirnya orang ini sembuh. Kemudian poin yang berikut, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kalimat ini penting sekali untuk menjadi renungan kita. Yesus tidak berbicara hanya untuk dirinya. Kita sekaligus melibatkan para murid, melibatkan orang percaya untuk mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa kita, para murid, orang percaya, adalah mitra kerja. Pelayan yang ditetapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan secara kelembagaan. Gereja Tuhan sebagai keluarga Allah. Sebagai komunitas. Orang Kristen secara personal adalah mitra kerja Allah di dalam mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Kristus. Apa itu? Itulah penginjilan, itulah misi, itulah penggembalaan, itulah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa poin penting, kalimat kuncinya ialah bahwa kita dijadikan mitra Allah. Selama masih siang, akan datang malam. Bapak Ibu sekalian, itulah yang menjadi tema kita. Bekerjalah selama masih hari siang. Ini tentu diangkat dari pemahaman dan pengertian pada zaman dahulu, pada saat industri belum maju, zaman kuno dahulu, di desa, di kampung-kampung orang hanya bisa hidup berdasarkan bertani, berkebun, dan orang hanya bekerja ketika matahari terbit dan mereka akan pulang ke rumah dan beristirahat. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah yang Tuhan percayakan kepada kita itu selama siang sebelum datangnya malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau langsung saja aplikasikan buat kita. Hari ini kita punya banyak waktu untuk berdoa. Firman Tuhan hanya 15-20 menit. Maka 3 poin penting yang menjadi renungan kita hari ini. Pertama, jangan menghakimi orang yang sedang pahit karena berbagai masalah. Sebab mungkin saja Tuhan hendak nyatakan kemuliaannya di dalam hidup orang itu. Itu yang terjadi dari orang yang buta itu. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan dan pada dalam kesulitan itu Tuhan menyatakan kuasa. Maka nama Tuhan dimuliakan. Ada orang yang mengalami kesulitan dan pergumulan yang berat, diizinkan oleh Tuhan, lepas dari kekurangan dan kelemahan atau dosanya. Tetapi Tuhan berintervensi, maka kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan orang itu. Yang kedua, kita adalah mitra Allah. Kita disertakan oleh Yesus untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus Dia.
Landasan berpikir ini perlu dimiliki oleh semua orang percaya, bahwa kita semua dijadikan mitra, pelayan untuk mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadikan kita mitra pelayanannya. Bukan karena ia tidak mampu, bukan karena ia tidak sanggup, tetapi memang demikian dalam kedaulatannya ia memutuskan setiap kita yang telah mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus, kita adalah hamba kebenaran, kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan yang diminta untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadi fokus dari tema kita, dalam rangkaian jawaban Yesus dan aplikasinya ini pada poin yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat penjelasan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang yang telah buta sejak lahir ini, maka pada poin yang ketiga harus menjadi pegangan kita. Jangan menunda dua hal ini. Jangan menunda pelayanan. Memang dalam keseharian kita kadang-kadang situasi tertentu sehingga sebuah pelayanan ditunda. Tapi kita mendapat spirit yang kuat dari apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus. Selama hari siang akan datang malam. Artinya pelayanan itu tidak boleh ditunda. Penginjilan, misi, penggembalaan, atau apapun pelayanan itu urgent untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Dalam level aplikasi, dalam kalkulasi, dalam kondisi tertentu. Mungkin ada item-item tertentu yang harus ditunda. Tetapi pada dasarnya, pelayanan tidak boleh ditunda. Gereja GMII, ada gereja yang tidak menunda pelayanan misi. Gereja GMII adalah gereja yang terus-menerus melakukan penginjilan, pelayanan misi. Kita bersyukur karena Tuhan mengutus kepada kita, jemaat Filipi Jakarta, hamba-hamba Tuhan yang punya hati misi. Sehingga pelayanan, misi, penginjilan itu hidup. Kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang telah meletakkan dasar ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengutus mereka untuk membentuk kita, memotivasi kita, sehingga pekerjaan Tuhan, pelayanan misi, pelayanan penginjilan tidak ditunda. Hari masih siang, akan datang malam. Seorang penafsir berkata, hari masih siang, akan datang malam, mempunyai pengertian. Kalau kita menunda pekerjaan Tuhan, kalau kita menunda pelayanan, segala kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan kita tidak ada lagi, Tuhan memanggil kita. Atau orang yang hendak kita layani juga dipanggil Tuhan atau mengalami sesuatu. Atau orang yang hendak kita layani itu dikuasai oleh setan dan roh jahat, dikuasai oleh ajaran-ajaran palsu. Jangan menunda pelayanan. Jangan menunda yang kedua, jangan menunda kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadamu.
Jangan menunda kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudara, kalau hamba Tuhan, kalau saudara diminta untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan, masuk dalam pelayanan, itulah kepercayaan. Bekerjalah selama hari masih siang, akan datang malam. Mungkin ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagimu. Besok mungkin tidak. Dia akan memanggil kamu. Atau ada sesuatu yang terjadi sehingga kesempatan yang ia berikan itu tidak lewat. Jangan menunda kepercayaan yang ia berikan kepadamu. Bekerjalah selama hari siang, karena sebentar lagi datang malam. Kita berdoa, kita melakukan pelayanan misi bagi bangsa ini. Berdoa bagi Nusantara. Berdoa bagi suku-suku yang sudah kita jangkau. Dan jika memungkinkan, ia akan membuka pintu-pintu pelayanan lagi untuk menjangkau lebih luas suku-suku yang terabaikan di Nusantara ini. Selamat kita bermisi, bekerjalah selama hari siang, sebab akan datang malam, tidak ada lagi seorang pun dapat bekerja. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan menunda pelayanan. Jangan menunda kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kami akan tanggung jawab rohani yang telah Engkau berikan bagi kami, agar kami bekerja selama hari siang, selama kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, persembahan pada kesempatan Minggu pagi ini diperuntukkan untuk misi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, selagi hari masih siang, kita berikan segala yang kita bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dipakai dalam misi pekerjaan Allah. Yang kedua, jangan lupa ada kaleng-kaleng misi, ya, persembahan misi yang biasa kita kumpulkan tiap-tiap bulan, yang biasa kita kumpulkan. Mari kita ambil lagi, kita isi lagi, dan kalau hari ini sudah ada isinya, Bapak Ibu juga boleh menyampaikannya sebagai persembahan dan ditransfer ke rekening BNI 46 cabang Melawai Raya yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu semua. Yang ketiga, ada sedikit ralat pada informasi persembahan yang tertera di Warta Jemaat, khususnya untuk persembahan perpuluhan nomor F076 tanggal 18 Agustus. Nomor F076 tanggal 18 Agustus, yang benar adalah nomor F074 tanggal 21 Agustus. Ya, yang benar adalah F074 tanggal 21 Agustus. Demikian informasi persembahan yang dapat disampaikan. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah Minggu pada hari ini. Juga doa-doa yang boleh kami panjatkan kepadamu sebagai kerinduan hati kami saat kami mendengar detak jantungmu Tuhan, detak nadimu bahwa Engkau menginginkan semua bangsa untuk boleh tekuk lutut di bawah kakimu. Dan kami rindu membawa bangsa kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke lewat pulau-pulau yang sudah kami doakan ini. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa dan kerinduan hati setiap jemaat. Pada Minggu pagi hari ini kami juga rindu untuk memberikan rupiah demi rupiah yang Tuhan sudah berikan dalam usaha dan pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami rindu untuk memberikannya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami yang dapat memberi, maupun juga mungkin yang belum dapat memberi. Mari Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, biarlah berkat-Mu juga Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dan kami akan memberikan persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Kami terima. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, angkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, mari sampaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami yang
Engkau besar dan hidupku. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kembali, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Dan dalam iman kami juga bahwa Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dengan saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun. Kami berdoa bersama bersyukur dengan Ibu Nurnansya. Kami berdoa supaya Tuhan tolong dan memberkati. Berdoa juga bersama dengan Ibu Anita, Saudara Syahid Umar, dan Saudara Antonius di cabang KMI Anugerah Bekasi di Bali. Tahun-tahun yang Kau berikan membawa mereka bersuka cita, memuliakan Tuhan, dan kami terus menopang mereka di dalam doa. Jika mereka sedang dalam kesulitan dan pergumulan, biarlah tangan Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita saat teduh. Baik jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, ibadah kita sudah usai, tapi sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom ini, kita akan berfoto. Shalom. Halo. Mengenalkan, nama saya Aprian Hendra Setiawan. Biasa dipanggil Aprian. Saya berasal dari mahasiswa STT Misya yang boleh pelayanan di GMI Flivi Jakarta.
Selamat datang, Afrian. Selamat datang. Selamat Afrian. bergabung. Ya, Pak, terima kasih Pak.